balik, cepetan balik. Percuma nyerang tubuh kowe timbangane mlebu Polres Bali o. Weh Bali o. Weh. Timbang kowe mlebu Polres raimu Bali o. Bali o. Weh Bali o. Dah munone. Weh. Sapa semune? Weh. Munone. Weh. Munone weh. Dah macam orang ni. Dulur dhewe malah ngono, gak perlu ngono dhewe. Apa dhewe? Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sugeng dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk bahas sebuah kejadian yang baru terjadi kemarin malam ya dulur-dulur. Jadi kemarin malam dulur-dulur telah terjadi bentrokan antara organisasi Persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda dengan warga Jalan Gajah Mada Kota Madiun dulur-dulur. Jadi ini di kawasan Nambangan Lor ya dulur-dulur. Jadi kemarin malam, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 2:15 waktu Indonesia Barat, tepatnya dini hari ya dulur-dulur. Bertempat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun telah terjadi bentrokan antara warga masyarakat Kelurahan Nambangan Lor dengan warga PSWTM dengan jumlah massa lebih dari 500 orang. Ini kita tidak heran ya dulur-dulur. Kenapa kok bisa melibatkan massa segitu banyaknya? Karena setiap malam minggu itu memang di Jalan Doho selalu berjalan proses kecerahan ya kan, atau penerimaan saudara asuh baru lah dari Persaudaraan Setiahati Winongo Tunas Muda. Kronologi kejadiannya dulur-dulur, pada pukul 1 dini hari telah melintas beberapa oknum yang diduga warga PSWTM sekitar 15 orang yang melintas di Jalan Gajah Mada. Mereka di sini melakukan geber-geber motor yang serasa mengganggu kenyamanan dari warga Jalan Gajah Mada. Dengan adanya kejadian tersebut, warga Jalan Gajah Mada Kelurahan Manguharjo merasa geram dan berusaha menangkap beberapa oknum yang membuat kegaduhan tersebut. Memang tepatnya dini hari ya. Sebenarnya kalau di Madiun itu menurut saya budaya-budaya konvoy sampai malam-malam gitu, kalau misalnya pas hari H acara organisasi itu sebenarnya menurut saya biasa. Tapi kan kita nggak tahu, ada beberapa masyarakat yang terganggu, mungkin lagi pusing atau lagi banyak tagihan kreditan kredivo ya kan. Bukan tanpa alasan, karena warga Jalan Gajah Mada ini yakin bahwa mereka yang geber-geber motor itu bukan warga asli situ. Namun efeknya dulur-dulur, buntut dari sweeping warga Gajah Mada ini, pukul 2.20 masa dari seputaran Padepokan Jalan Doho atau tepatnya Padepokan PSWTM ya, dengan jumlah 500 orang mendatangi Jalan Gajah Mada Kelurahan Manguharjo Kota Madiun untuk mencari pelaku yang menghadang oknum-oknum PSWTM tersebut. Akibat emosi massa yang tidak terkendali, terjadilah perusakan sejumlah rumah warga di Jalan Gajah Mada tersebut dulur-dulur, yang mengakibatkan beberapa rumah warga rusak. Dan tidak tanggung-tanggung ya dulur-dulur ya, Tugu PSHT yang sangat legendaris, yaitu adalah Tugu PSHT Gajah Mada, ini juga ikut menjadi korban perusakan ya dulur-dulur. Berlanjut pada pukul 2:45 dulur-dulur, aparat keamanan yang terdiri dari anggota 501 berjumlah sekitar 30 orang dan dari aparat kepolisian 100 orang diturunkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi dari permasalahan ini mengakibatkan dari aparat setempat meminta setiap kegiatan kecerahan malam minggu PSWTM itu harus melibatkan pihak keamanan yang agak lebih banyak lagi dulu untuk mengantisipasi adanya gesekan antar pemuda di Kota Madiun. Jadi monggo dulur-dulurku, silahkan ditulis di kolom komentar bagaimana menurut dulur-dulur semua. Kalau saya pribadi dulur-dulur ya, melihat situasi dan kondisi wilayah Nambangan Lor yang cukup padat ya, bisa disebut komplek perumahan lah dulur-dulur ya, karena memang bentuknya kan seperti itu dulu. Padat sekali perumahan warga atau masyarakat yang bila mana dilintasi oleh motor banyak itu aja udah berisik ya.
apalagi kalau sampai geber-geber, apalagi jam segitu waktunya orang istirahat ya. Nggak tahu kenapa, sebenarnya kan itu bukan hal yang baru ya, PSITM setiap malam minggu melakukan proses kecer, yang bila mana saudara-saudara dari luar kota datang pasti ya seperti itu kondisinya. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin lagi puyeng ya kan, banyak pikiran, wes berbeki pisan. Mungkin itu baru dia memprovokasi orang-orang tersebut, wah ini udah ganggu nih. Kita tidak tahu kondisinya gimana dulu-dulu ya. Yang jelas wilayah tersebut tidak ideal untuk dilakukan sebuah konvoy. Bingung mau menilainya salah atau benar. Tubuh PSIT juga menjadi korban. Ini kan pasti oknum provokasi. Kalau dulu-dulu PSITM yang pribumi itu nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi kebanyakan memang kita analisa, kerusuhan itu disebabkan oleh orang luar kota. Karena kalau orang luar kota kan nggak mikir dulu-dulu. Nanti setelah kejadian tersebut efeknya bagaimana kan nggak mikir. Tapi kalau orang yang asli pribumi, pasti justru malah tidak menghendaki kejadian seperti itu. Saya yakin dulu-dulu semua juga pasti pemikirannya juga sama. Ya, semoga bisa diselesaikan oleh para pengurus PSITM juga dan bisa menemukan solusi untuk mengantisipasi kejadian ini terulang lagi. Oke dulu-duluku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima HNF dan sampai jumpa di video HNF yang selanjutnya. Salam persaudara.